Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari tim dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memberi materi pembahasan yang sangat menarik, yaitu pelatihan pemasaran digital bagi pelaku usaha jasa akomodasi di Pulau Bawean, Gresik, sebagai upaya memperkuat kapasitas dan kompetensi pengusaha lokal. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memberi penjelasan mengenai Pulau Bawean. Menurut wikipedia.org, kata Bawean berasal dari kata Sanskerta yang artinya ada sinar matahari. Bila menurut legenda, sekitar tahun 1350, sekelompok Raja Majapahit terjebak dalam badai di Laut Jawa dan akhirnya terdampar di Pulau Bawean pada saat matahari terbit. Sementara, dalam catatan kitab Nagara Kertagama menyebutkan Pulau Bawean bernama Buwun. Awal mula adanya penduduk Pulau Bawean dan catatan serat Pariniti Wakya Janggajaya Raya bermula tahun 8 Saka yang sebelumnya pulau ini tidak berpenghuni. Secara administratif, Pulau Bawean merupakan bagian dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Luas Pulau Bawean sekitar 2000 km persegi. Pulau ini dapat dicapai dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam dari kota Gresik dengan menggunakan kapal cepat ekspres Bahari 1C. Pulau Bawean terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sakapura dan Kecamatan Tambak. Penduduk Pulau Bawean berjumlah sekitar 107.000 jiwa dengan mayoritas suku Bawean serta perpaduan beberapa suku dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang turut berpengaruh budaya dan bahasanya. Mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan dan juga petani. Banyaknya wisatawan lokal dan luar negeri berkunjung ke Pulau Bawean untuk merasakan keindahan langit matahari serta wisata bahari yang sangat eksotik. Maka dari itu, kami sebagai tim dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk melakukan pengabdian masyarakat kepada Pulau Bawean. Berikut adalah pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bertemu dengan kami, tim dosen dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya. Kali ini, kami akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana pemasaran digital bagi pelaku usaha jasa akomodasi di Pulau Bawean Gresik sebagai upaya memperkuat kapasitas dan kompetensi pengusaha lokal. Permasalahan utama adalah bahwa pemasaran perlu ditata dan ditingkatkan, sehingga jaringan pemasaran menjadi semakin luas. Jejaring yang sempit dan ketidaktahuan cara berpromosi yang efektif di era digital sekarang menuntut pengelola untuk kreatif dalam menangkap peluang bisnis. Pola pemasaran yang bersifat tradisional sudah membuat kita ketinggalan untuk bisnis akomodasi. Akibatnya, okupansi dan cakupan pengenalan konsumen pada hotel kita menjadi sangat rendah. Pulau Bawean terkenal sebagai Karimun Jawanya Jawa Timur yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karenanya, membutuhkan peran kita semua untuk kemudian bagaimana mempromosikannya. Pengelola akomodasi harus bisa mengadopsi perkembangan iptek dengan mengubah metode pemasaran tradisionalnya menjadi digital. Untuk itulah diperlukan informasi dan pengetahuan terkait dengan apa itu pemasaran digital, urgensi pemanfaatan pemasaran digital, bagaimana menyusun konten yang menarik, eksekusi penggunaan sosial media, dan juga membuat layout sosial media yang menarik. Mari kita ikuti pemaparan-pemaparan berikut ini. Apa kabar? Selamat datang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai konten marketing. Bagaimana cara membuat konten marketing, kemudian bagaimana menguploadnya ke media sosial, sebagaimana sekarang ini media sosial sangat baik digunakan untuk menyebarluaskan apa yang ditawarkan kepada masyarakat, produk Anda agar lebih dikenal oleh masyarakat. Tanpa menunggu apa lagi, mari kita mulai saja.
Baiklah, materi ini saya sampaikan pada pengabdian masyarakat dengan judul Partner Dominasi Sosial Media Anda. Kami dari tim Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya adalah Umi Fariha Basara, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pelatihan konten marketing yang banyak digunakan pada masyarakat di Indonesia ini, yaitu tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia. Kebanyakan mereka menggunakan YouTube. Mungkin Anda sudah sangat familiar dengan yang namanya YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Keempat sosial media yang saya sebutkan tadi adalah yang paling banyak diakses di Indonesia. Berikut merupakan data dari marketing profesional, content marketing institusi. Di sini mereka menjelaskan bahwa fact check our content to ensure accuracy. Jadi konsep business to consumer, di mana para pemilik bisnis ini langsung berhubungan dengan para customer-nya, dengan para pelanggannya. Mereka selalu sering mengecek mengecek media sosial mereka untuk mengetahui akuransi dari konten yang mereka publis, yang mereka berikan kepada masyarakat itu apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian konten yang diciptakan itu lebih kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi misalnya kita menawarkan solusi, bukan lagi hanya produk knowledge saja, bukan hanya menyebarluaskan produk, tapi juga memberikan solusi kepada masyarakat agar masyarakat berarti solusi yang saya inginkan ada di homestay Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk materi yang kedua, the top types of content B2C marketers use our social media content 94% and blog posts short articles 80%. Content types dari business to consumer marketers yang biasanya banyak digunakan yaitu media sosial seperti Twitter atau storiesnya Instagram atau storiesnya WhatsApp. Itu paling banyak, yaitu 94%. Kemudian 80% lainnya menggunakan blog post. Ada email newsletter juga, ada yang ada satu cara untuk tetap berinteraksi dengan para pelanggan, yaitu dengan memberikan subscriber. Jadi para pelanggan itu bisa mendaftar berlangganan berita-berita yang akan homestay Bapak Ibu sekalian, tempat usaha Bapak Ibu sekalian berikan. Misalnya promo-promo itu setiap bulan atau setiap minggu gitu diberikan melalui email, video, infografik, dan juga yang lainnya, yaitu di sini nggak kelihatan ya, itu in-person event. Kemudian berikut ada sedikit data statistik, yaitu dalam angka, media sosial dalam angka. Jadi terdapat 63 juta pengguna Instagram di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri ini sangat banyak sekali pengguna Instagramnya. Saya sangat sarankan untuk Bapak Ibu memiliki akun Instagram agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya Indonesia kita yang bicara kali ini. Kemudian rata-rata 63 orang itu tadi rata-rata menggunakan waktunya untuk berinstagram itu 3 jam 26 menit. Rata-rata pengguna internet menghabiskan waktu sebanyak 3 jam 26 menit untuk berselancar atau untuk lihat-lihat foto-foto, lihat-lihat info-info di media sosial. Bagaimana sih mengoptimalisasikan media sosial dalam bisnis? Yang pertama yaitu statistik berbicara bahwa media sosial sangat powerful untuk mendukung mengembangkan usaha, karena sekarang ini semua ada di HP, ada dalam mobile gitu, bisa diakses di mana saja. Kemudian media sosial juga membantu pemasaran serta branding bisnis yang dapat dijangkau secara lebih luas dan masif.
Kemudian optimalisasi promosi menggunakan media sosial sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan di era marketing 4.0. 4.0 ya, sebenarnya kita sekarang sudah mulai berjalan ke 5.0. Jadi agar bisa bertahan di era modern sekarang ini, paling tidak harus bisa menggunakan media sosial untuk dapat berinteraksi dengan para pelanggan. Tanpa menunggu lebih panjang, kita akan langsung masuk ke YouTube. Bagaimana di sini akan saya berikan sedikit tips bagaimana mengupload di YouTube setelah Anda merekam videonya dari merekam video dari HP, bikin video yang bagus, apa saja yang ingin disorot, kemudian bagaimana sih uploadnya di YouTube. Di YouTube sendiri bisa dengan podcast juga, atau membuat video interaktif juga bisa, atau interview juga sangat bisa sekali. Nah, ini yang pertama yaitu memiliki akun, tentu saja yang pertama memiliki akun YouTube, kemudian mencari tombol di atas ada seperti gambar kamera, kemudian ada tanda plus di atas pojok kanan. Ini saya beri tanda panah ya. Nah, itu diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul ini, pilihlah yang upload video. Ini untuk mengupload video. Anda juga bisa melakukan live streaming. Jadi, bedanya video dengan live streaming? Kalau Anda ingin memilih upload video, yaitu Anda mengupload video yang telah Anda rekam di HP Anda. Tapi jika Anda memilih live streaming, berarti Anda menampilkan apa yang akan Anda lakukan interaksi live, bukan yang terekam pada beberapa jam sebelumnya, pada beberapa hari sebelumnya, gitu. Tapi live apa yang akan Anda rekam di HP Anda atau lewat laptop juga bisa. Nah, kemudian setelah pilih upload file, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilihlah file, pilih file yang warna biru ini. Kemudian setelah diupload, filenya dipilih, kemudian isilah judulnya apa, misal Homestay Bawean, bla 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 bla. Kemudian berikan deskripsi, misalnya nikmati promo menarik dari Hotel Bawean. Apa nama hotel Anda, homestay Anda, kemudian berikan tag-tag juga agar orang yang misalnya mencari Bawean akan langsung menuju ke video ini dan tertarik untuk stay di homestay Anda. Kemudian setelah selesai, klik berikutnya yang ada di bawah pojok kanan ini. Setelah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah beberapa video yang telah berhasil saya upload. Ada banyak sekali. Di sini Anda juga bisa melihat berapa likes-nya, berapa yang menonton juga. Seperti itu. Kemudian untuk Instagram, ini sedikit saja untuk Instagram. Yang pertama, pilih tanda plus yang di atas, kemudian yang kedua pilih foto yang akan diupload, kemudian ada sedikit filter atau edit warna, kemudian juga selanjutnya pilih panah yang atas kanan itu, kemudian tulis keterangan di sini. Keterangan apa yang ingin Anda tambahkan. Kemudian juga bisa Anda menandai orang dan juga menambahkan lokasi. Misalnya tambahkan lokasi Bawean. Nanti dipilih mana yang paling sesuai. Nah, selain itu juga di Instagram Anda dapat melihat data statistik. Berapa sih akun yang Anda jangkau? Nah, ini saya pilih dalam waktu 90 hari. Saya menjangkau 1.588 akun. Ini saya ambil dari akun Instagram bisnis saya ada bisnis cake and bakery. Nah, dari 1.588 ini 264 diantaranya adalah follower saya, teman saya di Instagram, dan 1.300 lainnya bukan dari follower saya. Selain itu juga bisa melihat akun yang dijangkau. Nah, di sini dalam 7 hari terakhir, saya menjangkau 753 akun baru.
seperti itu. Kemudian di sini ada pengikut ini teman, maksudnya kalau di Instagram namanya follower ya. Kalau di Facebook namanya friends. Nah, di Instagram bisnis saya memiliki 878 teman atau follower. Kemudian untuk Facebook, Facebook juga sangat banyak digunakan. Bahkan beberapa kolega dari luar negeri banyak yang masih menggunakan Facebook. Tidak ada bedanya juga bagaimana cara mengupload di Instagram dan Facebook, dan juga sebenarnya sudah banyak sekali cara-cara tutorial bagaimana cara menggunakan Facebook dan media sosial lainnya. Selain itu juga, selain menggunakan Instagram, Facebook, dan YouTube, juga bisa menggunakan seperti aplikasi-aplikasi traveler seperti Trivago, Traveloka, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk mendaftarkan akun bisnis Anda pada Google agar supaya para pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi Anda dengan membuka Google. Saya kira sekian saja singkat. Saya diberi pesan untuk tidak terlalu lama-lama berbicara. Terima kasih sekali kepada tim pengabdian masyarakat saya, yaitu Ibu Dian, dan juga kepada Pak Jiwangga. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan waktu untuk saya, memberikan kesempatan juga kepada saya untuk memberikan materi pada pengabdian masyarakat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita akan sharing terkait digital marketing, kemudian sosial media marketing gitu. Pemasaran digital pada usaha homestay, penginapan, dan hotel, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan atau mungkin di luar pulau gitu, yang di mana potensi wisatanya itu mulai bertumbuh gitu. Di sana itu akan banyak tantangan untuk melakukan pemasaran digital. Salah satu faktor itu biasanya karena SDM gitu. Bagaimana SDM itu kurang memahami bagaimana optimalisasi penggunaan sosial media untuk sarana digital marketing. Kemudian juga kurangnya pemahaman bagaimana cara kita mendesain konten yang menarik yang akan kita upload di sosial media sehingga bisa menarik atau engagement dari audiens itu tinggi, seperti itu. Pertama-tama kalau digital marketing itu menurut pendapat para ahli itu saya rangkumkan dengan kata-kata yang lebih sederhana. Digital marketing itu adalah bagaimana usaha-usaha pemasaran memasarkan baik barang maupun jasa menggunakan media digital gitu. Kita ada website, kita ada SEO, ada SEM, ada sosial media, ada email marketing, dan ada video marketing, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini, di kesempatan kita sharing saat ini, kita fokusnya lebih ke arah sosial media marketing gitu. Nah, kalau sosial media marketing itu adalah suatu usaha pemasaran gitu. Bagaimana kita membuat suatu konten yang menarik gitu, yang nanti akan kita upload di sosial media, seperti itu singkatnya. Gitu. Nah, kenapa sosial media marketing itu sangat menjanjikan gitu? Karena apabila kita menggunakan media pemasaran lewat media sosial itu kita punya banyak kelebihan gitu. Yang pertama, cakupannya luas gitu. Jadi informasi yang akan kita sampaikan itu akan lebih cepat menyebar, relatif murah bahkan gratis. Kita bisa mengevaluasi langsung bagaimana tingkat keefektifannya. Kemudian juga kita akan tahu interaksi dan feedback gitu dari audiens atau responden kita gitu. Dan dengan media sosial gitu, di sosial media marketing kita akan juga tahu bagaimana strategi-strategi yang diterapkan oleh kompetitor, sehingga dari strategi tersebut bisa kita adopt, bisa kita kembangkan, bisa kita perbaiki untuk mengemas supaya konten atau pesan pemasaran kita yang akan
kita sampaikan kepada audiens, kalau ini kita berbicara terkait hotel adalah pengunjung dan calon pengunjung itu lebih baik. Nah, seperti itu. Di dalam sosial media marketing gitu kita punya banyak platform. Cuma beberapa yang peminatnya banyak, yang user atau pemakainya banyak di seluruh dunia itu kita masih ada yang pertama itu Facebook dengan 2,2 miliar pengguna. Ada Instagram dengan 1 miliar pengguna, YouTube dengan 2 miliar pengguna, dan aplikasi yang sekarang lagi naik daun adalah TikTok gitu dengan 730 juta pengguna di seluruh dunia, dan di Indonesia TikTok punya pengguna aktif sebanyak 10 juta gitu. Dari 4 sosial media yang bisa kita manfaatkan pada kesempatan ini, kita akan fokus ke Instagram sama TikTok gitu kan. Jadi Instagram itu adalah suatu media sosial yang memang amat sangat bertumbuh dan punya banyak inovasi. Kalau pada waktu itu kita cuma bisa share foto-foto, kemudian kita bisa share video 30 detik, sekarang kita ada Reels di Instagram, terus kita juga ada Instagram Live gitu, dimana semuanya itu apabila kita maksimalkan gitu bisa menjadi tools atau media marketing yang sangat tepat gitu untuk memasarkan apa-apa yang ada di Hotel Miranda dan juga Hotel Intan seperti itu. Nah, apakah sekedar memakai Instagram saja gitu? Jelas tidak gitu. Instagram adalah salah satu tools gitu yang bisa kita pakai, media yang bisa kita pakai. Tapi bagaimana cara kita mengemas konten itulah yang akan menjadi kunci bagaimana keberhasilan media proses marketing kita gitu kan. Kemudian yang kedua adalah TikTok gitu kan. Nah, bagaimana supaya konten TikTok itu menarik? Bagaimana supaya bisa FYP gitu? Bagaimana supaya bisa viral? Nah, itu memang ada kunci-kuncinya gitu. Nah, di session ini kita sebatas memperkenalkan soal digital marketing, sosial media marketing, kelebihan-kelebihannya tadi sudah. Terus kita fokus kepada 2 yaitu Instagram dan juga TikTok gitu kan. Untuk pemanfaatannya, untuk diskusinya nanti setelah sesi ini kita akan diskusi lebih lanjut gitu. Nah, contohnya salah satu atau beberapa strategi yang bisa digunakan di Instagram dan TikTok adalah dengan pemanfaatan selebgram atau selebritis Instagram dan juga selebritis di TikTok gitu kan. Nah, dengan kita sudah mempersiapkan foto, video, konten, informasi yang menarik, kemudian akhirnya kita bisa dibantu oleh selebgram dan seleb TikTok gitu. Insya Allah ke depan bagaimana hotel atau penginapan yang kita kelola itu akan lebih cepat viral gitu dan membuat orang-orang yang pada awalnya tidak tahu sama sekali tentang keberadaan brand atau usaha jasa kita itu bakal tahu gitu kan. Pulau Bawean sendiri kan sudah dikenal juga sebagai pulau yang sangat indah gitu kan. Bahkan keindahannya hampir menyamai Karimun Jawa dan juga Maldives gitu. Cuman di lapangan itu banyak orang yang masih blank gitu. Kalau ke Bawean transportasinya seperti apa? Terus ketersediaan penginapannya seperti apa? Nah gitu. Dengan nanti Hotel Intan dan Hotel Miranda fokus pada sosial media marketing gitu, masyarakat awam yang gitu punya tujuan, punya angan-angan ingin berlibur ke Bawean itu akan lebih cepat dulu ketangkap Hotel Miranda dan juga Hotel Intan untuk sarana akomodasi gitu. Bagaimana supaya kontennya Hotel Miranda dan Hotel Intan itu menarik gitu. Nah, di dalam konten itu harus ada sesuatu yang benar-benar meng-attract gitu, unik, spesial dan bisa memberikan nilai tambah gitu. Contohnya, bagaimana cara Hotel Miranda dan Hotel Intan itu menunjukkan keunikannya. Misalkan tempatnya Hotel Miranda dan Hotel Intan itu dekat dengan pelabuhan, dekat dengan bandara, akses ke hotel sangat mudah. Nah, kemudian dari pihak manajemen hotel sudah mempersiapkan fasilitas antar jemput. Kemudian juga banyak spot-spot foto di hotel yang instagramable banget. Nah, kemudian juga hotel saking strategisnya gitu hanya di sekitaran hotel
gitu. Pengunjung nanti sudah bisa merasakan bagaimana wisata alam yang sangat-sangat bisa menjadi tujuan untuk refreshing gitu. Misalkan di Hotel Miranda atau Hotel Intan nanti ada spot khusus untuk bisa menikmati sunset maupun sunrise. Kemudian di sana juga disediakan makanan khas yang ramah di kantong dan mungkin keunikan-keunikan lain gitu. Apabila keunikan-keunikan itu bisa kita kemas ya dengan sangat baik, sangat apik gitu, dengan konten foto dan video yang bagus dan message yang informatif, nah, konten itu akan lebih cepat mendapatkan perhatian konsumen gitu kan. Setelah mendapatkan perhatian, konsumen jadi punya knowledge ya. Kemudian awareness konsumen naik gitu. Kedepannya apabila mereka punya kesempatan dan peluang akan menjadikan Hotel Miranda dan Hotel Intan menjadi sarana tujuan atau menjadi hotel andalan apabila mereka ingin berkunjung ke Bawean sudah nggak bingung lagi seperti itu. Nah, kemudian PR-nya adalah gitu, bagaimana sih cara menggait gitu orang untuk bisa ngepost konten dari Hotel Miranda dan Hotel Intan kan seperti itu kan gitu kan. Nggak mungkin kan ada orang yang langsung tolong post. Nah gitu mau kan nggak. Yang pertama tadi kita bisa kerjasama dengan selebgram dan seleb TikTok gitu kan. Apabila kita memakai Instagram dan TikTok itu sebagai contoh untuk media pemasaran kita gitu. Mereka nggak asal ngepost, kita juga nggak asal pilih. Kita cari yang memang post-post konten-konten dari mereka itu terkait dengan fasilitas penginapan atau hotel, review hotel atau penginapan. Kemudian kita cari orang yang memang selebgram atau seleb TikTok di bidang suka explore, penjelajahan alam, traveling seperti itu. Kenapa kita harus memilih orang yang tepat gitu, ya kan, sebagai endorser kita? Karena orang yang tepat sebagai endorser kita itu akan juga nge-link dengan audiens atau netizen ya milik sosial media mereka gitu. Jadi gitu, dengan kata lain, orang yang suka traveling, kemudian orang yang suka menjelajah, explore gitu kan, review gitu, biasanya juga followernya itu juga orang yang mempunyai kegemaran yang sama. Nah yang pertama, apabila kita bisa memilih endorser yang tepat gitu untuk mengendorse usaha jasa kita, lah itu awareness-nya dari follower mereka dan dari masyarakat itu juga akan naik terkait dengan hotel atau layanan yang kita miliki. Kemudian yang kedua gitu kan, yang selama ini sudah dijalankan adalah gitu, Hotel Miranda dan Intan kan punya semacam MOU atau kesepakatan dengan instansi nanti yang ada kunjungan ke Pulau Bawean itu akan menginapnya di Hotel Miranda dan Intan seperti itu kan. Nah, bagaimana kalau kedepannya selain mereka menginap gitu, mereka juga ditantang untuk mengabadikan momen-momen menyenangkan mereka menginap gitu di hotel Bapak Ibu untuk melakukan post gitu di akun sosial media mereka. Nah itu juga salah satu media pemasaran yang nyaris gratis gitu. Feedbacknya mereka diberi misalkan free sarapan seperti itu, free makan siang, nah, kayak gitu. Yang pasti dalam kita melakukan media pemasaran itu jangan bergerak sendiri gitu. Segala macam orang yang potensial gitu bisa membantu menginformasikan apa-apa yang kita miliki itu, apabila memang bisa dan punya potensi yang kuat itu kita lakukan gitu. Kemudian promo pengunjung yang datang gitu ke hotel, apabila mau post kemudian melakukan tag kepada akun official kita gitu akan mendapatkan potongan harga atau mendapatkan free makan malam seperti itu. Dan berarti PR-nya yang nggak kalah penting adalah mulai membuat dan mempersiapkan akun sosial media, entah Instagram, entah TikTok, kemudian melakukan update informasi, foto, video secara periodik dengan konten yang menyenangkan, menyegarkan mata, dengan informasi yang menarik gitu, jelas, menarik ya, temptation, orang akan tertarik membaca, kemudian melihat, scroll lebih dalam seperti itu. Atau gitu bisa membuat kompetisi online gitu di TikTok mungkin, atau review di Instagram terkait hotel Intan atau Miranda gitu. Nah,
Pak, lah kan hotel kita kan cuma sekedar hotel gitu. Oke, hotel sekedar hotel, tapi yang perlu yang kita ketahui, orang apabila berwisata melakukan kunjungan gitu, selain tujuan wisata itu sebagai tujuan utama, hotel adalah salah satu fasilitas pendukung yang menjadi kebutuhan primer gitu untuk dipersiapkan gitu. Nah, gitu. Jadi dengan kita mempersiapkan bagaimana supaya Hotel Miranda dan Hotel Intan itu layak dikunjungi gitu. Kalau dari pihak manajemen kan sudah pastikan ada evaluasi mana yang harus dibenahi gitu, mana yang harus rekonstruksi ulang gitu kan. Nah, apa-apa pekerjaan yang sudah dilakukan itu waktunya gitu. Dunia luar tahu bahwa Hotel Miranda dan Hotel Intan gitu siap menerima kunjungan. Masyarakat yang berkunjung ke Pulau Bawean gak perlu worry soal penginapan seperti itu. Harganya terjangkau, menyediakan proses antar jemput, hotelnya strategis, makanannya enak, kemudian tempatnya juga nyaman, bisa melihat sunrise, bisa melihat alam, persawahan, atau apalah itu. Hal-hal unik tersebutlah yang harus dibikin konten yang menarik sehingga nanti di-post di sosial media. Setelah di-post gitu, selain kita memilih orang yang tepat untuk membantu marketingnya itu, nah gitu kan, kita juga bisa mengadakan kompetisi tadi, kompetisi online terkait Hotel Miranda dan Hotel Intan gitu kan. Dengan semakin banyaknya peserta kompetisi, otomatis akan semakin banyak konten yang di-up gitu, di-expose, di-post di sosial media para peserta, dan akhirnya juga bisa dilihat para followernya gitu. Mungkin untuk sebagai pengantar gitu terkait bagaimana memanfaatkan sosial media marketing, saya cukupkan. Selanjutnya nanti kita akan membuka lagi sesi diskusi dengan pihak manajemen Hotel Miranda dan Hotel Intan. Semoga informasi sekilas yang saya sampaikan bisa menjadi bahan diskusi, bisa memberikan manfaat buat manajemen Hotel Miranda dan Intan dan juga masyarakat luas pada umumnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.